Pernahkah kamu merasa heran mengapa ada orang yang bisa menjadi sangat kaya sementara yang lain kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka? Apakah kamu bertanya-tanya, apa ada rahasia khusus untuk menjadi kaya yang sudah kamu lewatkan? Di dalam video ini, aku akan berbagi 10 hal yang dilakukan oleh orang kaya yang tidak dilakukan oleh orang miskin, yang sering membuat perbedaan antara kesuksesan finansial dan kesulitan finansial. Pertama, orang kaya percaya pada hukum penghasilan. Mereka percaya bahwa mereka akan dibayar secara langsung sesuai dengan nilai yang mereka berikan kepada pasar. Dengan kata lain, jika mereka sangat berperan dalam menciptakan produk yang hampir semua orang di dunia inginkan atau butuhkan, maka seharusnya mereka dihargai sebanding. Individu kaya paham bahwa hasil adalah satu-satunya metrik yang penting, karena kita hidup di dunia yang didorong oleh hasil. Di sisi lain, orang miskin percaya bahwa mereka seharusnya dibayar berdasarkan jumlah waktu yang mereka luangkan untuk suatu aktivitas. Meskipun kerja keras adalah faktor kesuksesan, peningkatan input tidak selalu berarti hasil yang lebih baik. Ini bisa menjadi tanda ketidakefisienan ketika hasil yang ditambahkan tidak diproduksi secara konsisten. Oleh karena itu, orang miskin sering melewatkan sasaran dengan hanya fokus pada input daripada output. Nomor 2. Orang kaya itu pencinta bacaan yang keras. Mereka hidup dengan moto, semakin banyak yang kamu pelajari, semakin banyak yang kamu hasilkan. Dan seringkali ini dicapai dengan rajin membaca. Warren Buffett, yang mungkin adalah investor terhebat di dunia, pernah ditanya tentang kunci kesuksesan. Dia menjawab sambil menunjukkan tumpukan buku-bukunya. Baca 500 halaman kayak gini setiap hari. Gitu deh caranya pengetahuan bekerja. Seperti bunga berbunga. Semua dari kamu bisa melakukannya. Tapi yakin deh, gak banyak yang bakal ngelakuin. Warren Buffett gak sendirian nih. Banyak yang ikut klub pembaca yang semangat. Mark Cuban, pemilik Dallas Maverick, tiap hari menghabiskan 3 jam buat ngebaca. Bill Gates, pendiri Microsoft, baca 50 buku dalam setahun, yang artinya hampir 1 buku setiap minggu. Elon Musk, pencipta Tesla, adalah pembaca berat yang mengklaim belajar bikin roket dengan baca buku teks. Sedangkan buat orang miskin, cuma 1 dari 50 yang mengaku punya kebiasaan baca buku buat self-improvement setiap hari. Dan akibatnya, mereka kurang pengetahuan buat bikin keputusan yang bisa bawa mereka ke keberuntungan finansial. Nomor 3. Orang kaya itu fokus pada peluang, bukan rintangan. Pernah ada seorang penjual sepatu yang menemukan dirinya di negeri yang jauh dan mencoba menjual sepatu kepada penduduk asli. Masalahnya, mereka malah nggak pakai sepatu dan jualan seringkali menjadi susah. Penjual sepatu itu akhirnya frustasi dan memutuskan untuk meninggalkan daerah itu. Pas lagi jalan-jalan pergi, dia ketemu penjual sepatu lainnya. "Gak usah masuk ke kota ini," kata penjual sepatu pertama. "Orang-orang di sini gak pernah pakai sepatu." Mata penjual sepatu kedua melebar. "Gak ada yang punya sepatu? Nah, berarti aku bisa jualan sepatu ke semua orang di kota ini. Beruntung banget kita nemu pasar yang belum tersentuh, ya kan?" Jadi, intinya itu semua masalah pandangan. Orang miskin seringkali lihat rintangan dan cepat menyerah. Sementara yang kaya melihat peluang dan masuk ke bidang yang banyak orang gak pernah kepikiran. Nomor 4. Orang kaya itu berteman dengan orang-orang positif dan sukses. Ada pepatah yang bilang, kamu itu rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu temui. Orang kaya tahu bahwa lingkungan sosialmu mempengaruhi kesuksesanmu. Makanya mereka suka ngobrol tentang kesuksesan, peluang, dan hal-hal positif dalam hidup. Dengan begitu, orang-orang sukses ini punya peluang lebih tinggi buat ngelihat dunia dengan cara yang lebih positif, dengan teman-teman yang baik. Kalau kita lihat orang miskin, mereka jarang berusaha buat bergaul dengan orang-orang yang bisa bantu mereka jadi versi yang lebih sukses dari diri mereka saat ini. Malah lebih suka ditemani pengaruh negatif yang bisa bikin mereka terjerumus dan buang-buang peluang buat memperbaiki situasi keuangan mereka. Nomor 5. Orang kaya itu berani mempromosikan diri dan nilainya. Kebanyakan orang kaya punya keterampilan atau ide yang telah membawa mereka kepada kekayaan. Sebagai hasilnya, mereka nggak takut buat berbagi kelebihan mereka dengan orang lain.
Berbagi keunggulan mereka ini seringkali dilakukan dengan niat menyebarkan pengetahuan buat membantu orang lain bertumbuh. Kalau kita lihat orang miskin, kebanyakan dari mereka nggak luar biasa dalam hal apapun. Dan sayangnya, jadi orang biasa adalah langkah awal menuju kemerosotan finansial. Apalagi, kelebihan yang dimiliki oleh individu-individu ini kadang-kadang justru nggak terlihat. Karena pendapatan mereka yang rendah seringkali membuat mereka kurang paham betapa pentingnya menjual diri sendiri ketika mencoba untuk maju. Nomor 6. Orang kaya itu berani lebih besar dari masalah mereka. Orang miskin melihat masalah sebagai rintangan daripada peluang. Alih-alih mencoba mencari cara mengatasi masa sulit, mereka menyerah pada tantangan dan kembali ke zona nyaman mereka. Sebaliknya, orang kaya berkembang di tengah tantangan baru. Mereka paham bahwa ada nilai dalam menciptakan solusi untuk masalah yang menjadi dasar dari banyak kisah sukses keuangan. Nomor 7. Orang kaya berpikir dan, sedangkan orang miskin berpikir atau. Ekonom pernah menciptakan istilah biaya kesempatan pada zaman dahulu. Sederhananya, ini berarti jika kamu memilih satu hal, kamu pada akhirnya melepaskan sesuatu yang lain. Dengan kata lain, jika aku punya 50.000 dan aku beli es krim 50.000, maka aku harus mengikhlaskan roti buaya yang aku inginkan. Ini adalah cara berpikir orang miskin. Mereka punya jumlah uang yang tetap, dan mereka berpikir bahwa mereka bisa menghabiskannya untuk salah satu hal atau yang lain, tapi bukan keduanya. Ini terdengar masuk akal. Tapi orang kaya fokus pada bagaimana mereka bisa mendapatkan keduanya. Mengikuti contoh di atas, mari berikan seseorang yang kaya 50.000, sama dengan es krim yang harganya 50.000 dan roti buaya seharga 50.000 juga. Tapi, bukannya berpikir atau mereka memutuskan untuk mendapatkan keduanya. Untuk melakukannya, pikiran orang kaya tidak akan membeli es krim atau roti buaya pada awalnya, tetapi mungkin akan membeli 24 botol air seharga 50.000. Mereka berjalan ke sekitar mereka, menjual setiap botol air kepada pembeli dengan harga 5.000, dan totalnya menjadi 120.000. Sekarang mereka bisa menikmati es krim, roti buaya, dan masih memiliki 20.000 lebih untuk digunakan. Orang kaya memiliki mentalitas dan, bukan atau. Nomor 8. Orang kaya fokus pada kekayaan bersih, bukan pendapatan kerja. Orang miskin sering berbicara dalam hal upahnya per jam, sementara orang kaya tahu bahwa pendapatan per jam tidak sepenting kekayaan bersih seseorang. Seseorang bisa menghasilkan banyak uang per jam, tapi jika mereka tidak tahu bagaimana cara menjaganya, akhirnya mereka akan tetap miskin. Orang kaya tahu bahwa kekayaan bersih yang besar akan membuka banyak peluang dan akan menciptakan lebih banyak kekayaan di masa depan. Nomor 9. Orang kaya lebih pintar dalam urusan uang. Ada ungkapan yang mengatakan, pintar dalam urusan sen, bodoh dalam urusan dolar. Dan frasa ini sering diterapkan oleh banyak orang miskin. Frasa ini pada dasarnya berarti bahwa beberapa individu sangat hati-hati dalam pengeluaran uang kecil, seperti saat membeli secangkir kopi di kafe atau saat lihat harga makanan di resto. Tetapi seringkali tidak pernah membuat keputusan bijak dengan jumlah uang yang besar, seperti berinvestasi, pengembangan diri, dan pendidikan. Orang kaya memanfaatkan kedua strategi ini dengan membuat keputusan bijak dalam pengeluaran kecil, sambil menginvestasikan sejumlah besar dana ke dalam kelas online, mentorship berbayar, dan kegiatan lain yang akan mendorong peningkatan berkelanjutan dan kesuksesan finansial. Nomor 10. Orang kaya seringkali menjalin hubungan dan menjadi relawan secara disiplin. Orang kaya memahami nilai dalam membangun koneksi, baik itu untuk membuat teman atau menemukan klien potensial. Bertemu orang baru hanya memiliki potensi yang positif. Dan ini seringkali dipermudah melalui kegiatan sukarelawan. Hampir 3/4 orang kaya menjalin hubungan dan menjadi relawan minimal 5 jam sebulan. Di antara mereka yang mengalami kesulitan secara finansial, hanya 1 dari 10 orang yang melakukannya, yang membuat mereka kehilangan peluang koneksi baru dan yang tak kalah penting, banyak peluang baru untuk kemakmuran finansial. Sebagai kesimpulan, 10 hal ini hanyalah sebagian faktor yang memisahkan antara orang kaya dan orang miskin. Dengan menerapkan kebiasaan orang kaya yang sudah diuraikan sebelumnya,
kamu akan lebih siap untuk menjadi kaya seorang diri. Terima kasih telah menonton. Jika kamu menikmati video ini, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga untuk konten informatif lebih lanjut.